Seperti apa Rasulullah SAW mengatur jam tidurnya di malam hari, dan waktu-waktu mana saja yang dianjurkan atau bahkan dimakruhkan untuk melakukan aktivitas tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cerminan pribadi ideal yang harus kita contoh bukan hanya dalam konteks ibadah beliau, tetapi juga idealnya beliau dalam mengatur setiap waktunya. Satu di antaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dan mempertontonkan kepada kita terkait pengaturan jam tidur beliau baik di malam hari ataupun di siang harinya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bagaimana setiap pribadi muslim bukan hanya sekedar harus mengetahui saja, tetapi juga berusaha untuk meniru dan mengcopy paste jam tidurnya Rasulullah SAW. Lantas pertanyaannya kemudian adalah, seperti apa Rasulullah SAW mengatur jam tidurnya di malam hari, dan waktu-waktu mana saja yang dianjurkan atau bahkan dimakruhkan untuk melakukan aktivitas tidur. Maka ketika kita berbicara tentang seberapa jauh idealnya Rasulullah SAW dalam mengatur jam tidur beliau, setidaknya ada 5 catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mari kita melihat seperti apa kemudian jam tidurnya Rasulullah SAW di malam hari dan seperti apa beliau mengaturnya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dikatakan, wa ahabbu salati ilallahi salati Daud, kana yanamu nisfal laili wa yakumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Adalah salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Di mana aturannya adalah beliau tidur di setengah malamnya, lalu kemudian menunaikan aktivitas qiyamul lail pertiganya, lalu kemudian tidur kembali di 1/6 malamnya. Maka jikalau kita menghitung secara matematis, adalah pribadi Rasulullah SAW, beliau tidur pada jam 8 malam, lalu kemudian beliau bangun pada saat pertengahan malam, yaitu jam 12. Lalu kemudian beliau menunaikan aktivitas qiyamul lail sampai dengan jam 3 malam yang sebanding dengan sepertiganya. Lalu kemudian sesudah jam 3 di mana beliau menyelesaikan sholat tahajudnya, beliau kemudian rehat atau tidur kembali sampai menjelang waktu subuh tiba, atau yang sebanding dengan 1/6 malamnya. Maka inilah kemudian rutinitas jam tidurnya Rasulullah SAW di malam hari beliau. Poin yang kedua, ikhwati rahimakumullah, adalah Rasulullah SAW membiasakan diri untuk tidur selepas Isya, dan beliau sangat benci tidur selepas waktu maghrib. Sebagaimana yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam At-Tirmidzi, sahabat Abu Barzah Al-Aslami mengatakan, wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Adalah Rasulullah SAW paling benci tidur sesudah sholat maghrib dan tidak suka ngobrol-ngobrol apalagi bergadang selepas sholat Isya. Terkait hadis ini ada sebuah komentar yang menarik yang dikatakan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi. Disebutkan, li'annal haditha ba'daha qad yu'addi ila an-naumi 'ani subhi an waqtihal mukhtar aw an qiyamil laili. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yadribu an-nasa 'ala dhalika wa yaqulu asamaran awwalal laili wa nauman akhirahu. Rasulullah SAW tidak menyukai untuk ngobrol-ngobrol apalagi bergadang selepas Isya. Karena hal ini bisa jadi menyebabkan adanya keterlambatan waktu bagi kita untuk bangun sedini mungkin, sehingga kita tidak bisa menunaikan sholat subuh berjamaah
apalagi menunaikan sholat qiyamul lail. Dan bahkan sahabat Umar bin Khattab, beliau bukan hanya sekedar membenci, bahkan beliau memukul dan membubarkan orang-orang yang bergadang di malam harinya, sembari berkata, apakah kalian lebih memilih untuk ngobrol-ngobrol selepas Isya, bergadang di malam hari ini, lalu kemudian akhirnya kalian malah telat untuk bangun sholat subuh, apalagi menunaikan sholat qiyamul lail. Selanjutnya, ikhwatahumullah, catatan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah adanya waktu yang dimakruhkan bagi kita untuk menunaikan aktivitas tidur. Sejatinya, ternyata bukan hanya sekedar tidur selepas maghrib yang dimakruhkan. Bahkan, tidur sesudah sholat subuh pun merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bagi orang yang memilih untuk tidur selepas sholat subuh, ada kerugian yang begitu amat sangat besar yang akan hilang di hadapan kita jikalau kita lebih memilih rehat di waktu tersebut. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Sahabat Suhair Al-Ghamidi berkata, adanya doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang beraktivitas di pagi harinya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wa qala, wa kana idha ba'asa sariyatan aw jaisan, ba'asahum awalan nahari, wa kana sahar rajulan tajiran, wa kana idha ba'asa tijaratan, ba'asahum awalan nahari, fa asra wa kasra maluhu. Adalah Rasulullah SAW beliau berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku yang beraktivitas di pagi harinya. Sebagaimana Rasulullah SAW, bila mana beliau akan mengirim utusan perang, maka beliau akan mengirimkan pasukannya di waktu pagi harinya. Sebagaimana sahabat Suhair Al-Ghamidi, beliau berprofesi sebagai seorang pedagang. Selepas selesai menunaikan sholat subuh dan berzikir, sesudah itu mengawali aktivitas perdagangannya. Wa bihamdillah, beliau kemudian mendapatkan harta yang banyak dan keuntungan yang melimpah ruah. Mengingat besarnya keberkahan yang Allah siapkan selepas waktu salat subuh, adalah sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam senantiasa mengingatkan dan melarang anak-anaknya agar jangan sampai tidur di waktu tersebut. Sampai salah seorang anaknya yang bernama Urwah berkata, "Inni la asma'u anna rajula yatasabbahu fa azhadu fihi." Sesungguhnya kalau aku mendengar ada orang yang terbiasa tidur sesudah sholat subuh, sungguh aku tidak menyukai orang tersebut. Maka ini catatan yang ketiga terkait pentingnya kita memperhatikan ternyata ada waktu yang tidak disukai secara syariat untuk tidur di momen tersebut. Selanjutnya, ikhwatahumullah, catatan yang keempat terkait larangan tidur sesudah waktu asar. Ada semacam ketelanjuran pemahaman yang menyebar luas di masyarakat kita, seolah-olah tidur sesudah asar itu terlarang atau makruh hukumnya. Hal ini didasari oleh satu hadis yang menegaskan, "Man nama ba'dal asri ikhtalasa aqluhu fala yalumanna nafsahu." Siapa orang yang tidur sesudah asar, maka akan berkurang kecerdasannya. Maka jikalau dirinya merasakan kebodohan atas pola fikirnya, janganlah dia menyalahkan orang lain, karena sejatinya kesalahan itu bersumber dari kehilapan dirinya pribadi. Hanya saja ikhwatahumullah, para ulama menilai hadis ini adalah hadis dhaif, sehingga kembali ke hukum asal. Ketika tidak ada dalil yang sahih yang menegaskannya, maka tidur selepas sholat asar hukumnya tidak terlarang alias mubah. Dan poin yang kelima, dan ini boleh saya sebutkan, adalah poin di mana banyak orang yang sudah meninggalkan kebiasaan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Yang saya maksud adalah anjuran tidur qailulah atau tidur di tengah hari. Baik itu sebelum duhur atau selepas sholat duhur. Mengingat pentingnya tidur qailulah ini, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya qailulah itu sendiri adalah kebiasaan para penghuni surga. Sebagaimana yang tertuang di surat Al-Furqan ayat 24, Allah Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ashabul jannati yawma idin khairu mustaqarra wa ahsanu maqila. Para penghuni surga pada waktu itu, mereka mendapatkan tempat hunian yang paling terbaik, sebagaimana pula mereka mendapatkan waktu atau momen istirahat yang terbaik.
Yang dimaksud dengan waktu atau momen istirahat terbaik itu adalah waktu qailulah atau waktu jam tidur pada saat pertengahan hari. Bahkan ada sebuah penafsiran yang menarik yang dikutip oleh sahabat Ikrimah dan dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Disebutkan ikhwatihimukullah, inni la a'rifu sa'ata alladhi yadkhulu fiha ahlul jannah al-jannah wa ahlun nari nara hiya sa'atu allati takunu fid dunya inda irtifa'id duha al-akbar idza qalaba an-nasu ila ahlihim lil qailulati fansarafa ahlun nari ila an-nar wa amma ahlul jannah fayantaliqu bihim ila al-jannah fakanat qailulatuhum fil jannah. Sahabat Ikrimah berkata, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu pengetahuan bahwasannya waktu di mana para penghuni surga digiring dimasukkan ke surganya, sebagaimana calon para penghuni neraka digiring ke neraka pada saat jam qailulah atau pertengahan hari. Yang dimana waktu tersebut adalah momen yang bertepatan selepas berakhirnya waktu sholat duha, menjelang tibanya waktu duhur atau selepas waktu duhur. Maka di jam inilah sahabat Ikrimah mengulang kembali, para penghuni neraka dimasukkan ke nerakanya, sebagaimana kemudian para penghuni surga dimasukkan ke surganya. Dan kenikmatan pertama yang akan mereka rasakan adalah menikmati jam qailulahnya, jam istirahatnya di siang hari di surga yang telah Allah persiapkan untuk mereka semua. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya waktu qailulah ini, sampai sahabat Anas bin Malik mengutip apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, qilu fa inna syayatina la taqilu. Qailulahlah kalian, tidurlah kalian di pertengahan hari. Karena kenapa? Karena setan tidak menyukai tidur di waktu tersebut. Maka inilah yang perlu kita ketahui, seperti apa kemudian syariat membingkai jam tidurnya Rasulullah SAW, sehingga beliau menjadi sosok pribadi yang senantiasa terjaga kesehatannya, yang asbab wasilahnya karena teraturnya pola tidur yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Maka kita sebagai seorang muslim, sejatinya kita dituntut bukan hanya sekedar mencontoh ibadahnya Rasulullah SAW, bahkan dalam titik yang paling privasi sekalipun kita diajarkan terkait pengaturan tidur yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan segala bentuk urusan kita, sehingga tidak ada satu sunnah pun yang dicontohkan oleh Rasulullah, melainkan kita menjadi orang pertama yang mengamalkannya. Barakallahu lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.